Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pemersatu Peternak, yaitu channel Menteri Ojo Official. Teman-teman, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya mengajak teman-teman untuk melihat kegiatan saya tentunya. Kali ini saya melakukan bersama peternaknya untuk penangkapan terhadap sapi liar. Penangkapan ini bermaksud untuk memudahkan peternak untuk mengidentifikasi, karena satu hari yang lalu sapi yang ditangkap ini ada sesuatu kejanggalan terhadap sapi tersebut. Itu makanya peternak menelpon saya untuk melihat bagaimana atau apakah sapi ini benar-benar mengalami sakit, bagaimana kelanjutan serta bagaimana proses daripada penangkapan sapi liar ini. Teman-teman terus pantau hanya di channel Menteri Ojo Official. Untuk lokasinya sendiri, teman-teman, saya berada di salah satu kebun karet yang tidak terpelihara maksimal oleh pemiliknya, dibiarkan begitu saja dalam keadaan semak-semak belantara atau hutan rimba. Itu di salah satu desa yang ada di Kecamatan Kampar, yaitu Desa Batu Belah. Sebagai gambaran singkatnya, teman-teman, peternak ini memang sistem pemeliharaannya hanya sistem diliarkan, tidak ada kandang. Sapi ini diliarkan di semak-semak seperti yang ada di video ini, namun tidak menurunkan kualitas daripada perkembangan sapi ini. Memang sebetulnya untuk peternakan sapi ini memang pandai-pandai kita menginisiatif bagaimana ringannya cara kita untuk beternak. Memang saya akui untuk mencarikan pakan sapi ini agak sulit, teman-teman. Namun tergantung kita, jika kita lebih semangat lagi, tentu mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi. Teman-teman, saat ini proses penangkapan pada sapi ini memang agak sulit, teman-teman, karena sapi ini diliarkan, tapi sebenarnya sapi ini dalam keadaan lemah. Jadi insya Allah sapi ini segera ketangkap, teman-teman. Teman-teman, pelajaran yang bisa kita ambil dari video ini adalah ketika kita melepas liarkan sapi kita ini, berilah sapi kita ini sebuah kode atau petunjuk agar sapi kita mengenali petunjuk-petunjuk yang kita berikan kepada sapi kita, termasuk pemberian air garam. Misalnya dimasukkan ke dalam botol aqua. Ini kalau dibiasakan setiap hari, teman-teman, ini akan lebih memancing sapi kita untuk datang ke kita. Jadi teman-teman, tidak hanya itu saja, teman-teman, banyak sebetulnya yang bisa kita berikan terhadap sapi kita walaupun dilepas liarkan. Teman-teman sobat peternak yang masih setia di channel Menteri Ojo Official, saat ini tengah berlangsung dalam penangkapan sapi yang dikira sapi ini mengalami sakit. Sakit ini, teman-teman, kalau menurut hemat saya, sapi ini mengalami penyakit di bagian pencernaannya. Kenapa saya bilang begitu, teman-teman? Tanda-tanda yang dapat dicerna atau yang diamati, salah satunya, teman-teman, sapi ini tidak mau makan, terus perutnya itu seperti berisi atau sapi ini dalam keadaan kenyang. Jadi itu satu tanda yang dapat kita lihat. Selanjutnya yang kedua, teman-teman, yang bisa kita amati kepada sapi yang mengalami kembung ialah mengeluarkan air liur berlebihan yang disebut dengan hipersalivasi.
Berikutnya yang ketiga teman-teman, yang bisa kita amati terhadap sapi kita ini adalah ketika sapi ini mengalami gembong, sapi ini dalam keadaan lemas. Kalau seandainya sapi kita ini berdiri, dia tidak akan bakalan kuat untuk berdiri lama. Jadi sapi yang mengalami keadaan gembong ini, dia akan sebentar duduk, sebentar berdiri lagi. Nah, jadi itu tanda-tandanya teman-teman. Teman-teman sobat peternak yang masih mendengarkan atau yang masih menonton video channel Menteri Ojo Official ini, selanjutnya kami informasikan lagi penyebab daripada sapi gembong ini teman-teman. Banyak hal yang dapat memicu sapi kita terkena atau mengalami infeksi di bagian pencernaan. Salah satunya mungkin sapi ini memakan yang tidak seharusnya dimakan, contoh seperti plastik, pampers atau karet atau yang dapat membahayakan daripada pencernaan sapi ini. Selanjutnya teman-teman, penyebab daripada gembong ini adalah penumpukan gas di dalam perut atau rumen sapi kita ini. Jadi gas ini tidak keluar dengan semestinya. Jadi ada penyumbatan, baik itu sebagai di rongga esofagus maupun di rongga bagian keluarnya feses. Selanjutnya, jika teman-teman melihat tanda-tanda yang saya jelaskan tadi pada sapi teman-teman harus memanggil mantrinya atau memanggil petugas dari peternakan atau dokter hewan untuk melakukan pemeriksaan terhadap sapi teman. Lalu petugas akan memberikan pelayanan secepatnya. Hanya itu saja yang dapat saya informasi kepada teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.